Selamat pagi, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Pak Utomo di mata pelajaran produk kreatif. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menjaga kualitas produk usaha. Tetapi, indikator yang harus kita capai pada pertemuan ini adalah, siswa diharapkan mampu mengetahui faktor penyebab rusaknya sinyal pada radio atau perangkat wireless. Untuk menjaga kualitas produk RTRW-Net kita, maka kita harus mengetahui faktor penyebab rusaknya sinyal radio atau perangkat wireless kita, yaitu 1. Interferensi. 2. Adanya penghalang baru. 3. Radio berubah arah. 4. Radio atau perangkat melemah. Yang pertama, mari kita bahas tentang interferensi. Interferensi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang yang saling tumpang tindih. Interferensi diibaratkan, kita sedang mengalirkan air ke dua buah tong yang berbeda, menggunakan satu selang yang kemudian kita cabangkan. Pasti akan lebih cepat apabila kita menggunakan dua selang untuk mengirimkan ke masing-masing tong tersebut. Jadi, kita harus selalu memastikan sinyal yang dikirim melalui radio kita, baik point-to-point ataupun point-to-multipoint. Apabila terjadi interferensi yang diakibatkan oleh adanya sinyal dari perangkat lain yang memiliki channel yang sama dengan channel yang kita gunakan, maka untuk menghindari itu, kita harus mengganti channel pada radio kita agar tidak saling tumpang tindih dan merusak yang akan mengakibatkan buruknya kualitas pengiriman data. Faktor yang kedua adalah adanya penghalang baru. Faktor kedua ini sering terjadi akibat adanya pembangunan gedung baru ataupun adanya pepohonan yang bertambah tinggi seiring dengan berjalannya waktu. Maka faktor penghalang juga harus kita perhatikan apabila terjadinya penurunan sinyal pada radio yang kita gunakan. Apabila ada halangan yang menyebabkan turunnya sinyal, maka kita harus menambah ketinggian pada radio yang kita gunakan. Faktor yang ketiga adalah radio berubah arah. Faktor ketiga ini sering terjadi akibat adanya hewan atau binatang seperti burung yang menyebabkan radio mengalami pergeseran. Selain hewan, angin dan hujan juga dapat mendorong radio hingga mengalami pergeseran arah. Jadi, apabila sinyal menurun maka kita juga harus mencoba untuk melakukan penyesuaian ulang pada radio yang kita gunakan. Faktor yang terakhir adalah radio atau perangkat melemah. Apabila faktor pertama sampai ketiga sudah kita periksa dan sinyal tetap mengalami penurunan, maka kemungkinan terakhir yang terjadi adalah diakibatkan oleh melemahnya kemampuan radio atau perangkat yang kita gunakan. Maka sebaiknya kita menggantikan perangkat kita. Oke, baiklah.
Semoga pembelajaran kita pada pertemuan ini dapat kita laksanakan untuk menjaga pelanggan kita agar tetap nyaman dalam menggunakan pelayanan kita. Oke, itu tadi pertemuan kita. Kalau kamu masih ada yang belum mengerti atau masih ada mau ditanya, kamu bisa tanya langsung ke tombol diskusi yang ada di aplikasi daring kita. Nanti kita di situ akan berdiskusi sama-sama. Jadi tetap ada diskusi walaupun kita belajar daring. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang udah saya berikan. Tugasnya nggak banyak, tapi saya berharap ini tugas dikerjakan dengan serius supaya walaupun dengan situasi COVID ini kita tetap bisa belajar seperti biasanya, dapat belajar dengan baik. Oke, karena tadi kita awali pelajaran kita dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi, salam sehat.